Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi surfaktan. Surfaktan merupakan senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan antar dua cairan, antar gas dan cairan, atau antar cairan dengan zat padat. Surfaktan dapat bersifat membersihkan karena sifatnya yang dapat melebur dengan zat lainnya. Pada pergerakannya, surfaktan akan selalu berada pada permukaan cairan jika gugus hidrofilik dan gugus hidrofobiknya seimbang. Gugus hidrofilik adalah gugus yang menyukai air, adalah gugus yang biasa dimiliki oleh bagian ekor surfaktan, sedangkan gugus hidrofobik adalah gugus yang tidak menyukai air dan biasanya merupakan gugus yang dimiliki oleh bagian kepala surfaktan. Bila surfaktan memiliki gugus hidrofil lebih besar dari gugus lipofilnya, maka surfaktan akan berada pada fase air dibandingkan di fase antarmuka. Namun sebaliknya, jika surfaktan memiliki gugus hidrofil lebih kecil lipofil, maka surfaktan akan lebih cenderung berada pada fase minyak dan sedikit pada antarmuka. Lalu beralih ke konsep HLB. HLB atau Hydrophilic Lipophilic Balance adalah ukuran keseimbangan lipofilik-hidrofilik dari suatu zat aktif permukaan. Semakin tinggi HLB suatu senyawa, maka akan semakin hidrofilik sifat suatu senyawa tersebut. Surfaktan juga berperan sebagai emulgator atau penyeimbang kondisi antara kondisi hidrofilik dan lipofilik yang memiliki nilai HLB yang baik sehingga surfaktan sering dipilih sebagai emulgator pada beberapa jenis tegangan antarmuka. Nilai HLB untuk emulsifer non-ionik dapat dihitung dari komposisi teoritis atau berat molekul, atau dengan data analitis seperti bilangan penyabunan dan bilangan asam. Nilai HLB tersebut berkisar antara 1 hingga 40, di mana angka yang lebih rendah pada umumnya menunjukkan kelarutan pada minyak, sedangkan angka yang lebih tinggi menunjukkan kelarutan pada air. Lalu beralih ke Gibbs adsorption. Pada Gibbs adsorption dapat berkaitan dengan surfaktan sebagai pembasah, di mana surfaktan sebagai zat pembasah ini dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan cairan zat padat dan cairan pembasah, di mana semakin kecil sudut kontak maka akan semakin mudah untuk dibasahi. Contohnya adalah penyiraman tanah kering dengan surfaktan, di mana penyiraman tanah yang kering dapat dapat digembulkan lagi tanah-tanah tersebut oleh bantuan penyiraman air yang dalamnya itu ada kandungan surfaktan. Kemudian beralih ke potensial zeta. Potensial zeta adalah perbedaan potensial antara lapisan yang terikat kuat dengan daerah netral listrik. Zeta potensial juga merupakan akumulasi jumlah muatan yang terdapat pada permukaan partikel sampai lapisan terluar partikel tersebut. Potensial zeta berperan sebagai parameter muatan listrik antara partikel koloid, serta area yang menunjukkan adanya beda potensial antara Stern layer dan diffuse layer dari partikel koloid. Semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi atau penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Pada aplikasinya, aplikasi potensial zeta dapat juga diaplikasikan dalam sediaan suspensi, di mana apabila zeta potensial pada suspensi kecil atau bahkan mendekati nol, maka partikel akan cenderung tarik-menarik yang pada akhirnya akan membentuk agregat dan dapat menyebabkan flokulasi. Flokulasi dapat dihindari dengan cara mengocok sediaan sebelum diminum. Hal ini bertujuan untuk mendistribusikan partikel yang mengendap secara merata, sehingga dosis dari obat yang diminum tidak terlalu rendah, yang akan menyebabkan efek terapi tidak tercapai, dan juga tidak terlalu tinggi yang akan menyebabkan obat menjadi toksik. Sekian dari pemaparan materi kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.